Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan cara pembuatan bahan baku aktif obat yang baik. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Next. Yang pertama ada Mita Haliza, Nabila Maisa Dwi Putri, Maliha Rahma Yunus, Lutfia Delia Maisaroh, Nadia Mutiara Joantina, Naura Alshifa, Nimatun Syahida, Naura Humaira Azahra, Nadia Vega, dan Nabila Syahdia. Selanjutnya, X. Di bab 2 ini, yang pertama dibahas yaitu mengenai prinsip umum. Mutu merupakan tanggung jawab seluruh personel yang terlibat dalam pembuatan. Setiap pabrik harus memiliki sistem manajemen mutu atau Quality Management System atau QMS yang terdokumentasi, efektif, dan melibatkan manajemen produksi. Sistem mencakup struktur organisasi, prosedur, proses, sumber daya, dan kegiatan untuk menjamin mutu serta kemurnian produk. Semua kegiatan mutu harus dicatat, didokumentasikan, dan diselidiki jika terjadi penyimpangan. Yang kedua, unit mutu atau quality unit. Yang pertama, harus independen dari produksi, bertanggung jawab atas pemastian mutu atau QA dan pengawasan mutu atau QC. Personel yang berwenang meluluskan produk harus ditetapkan secara resmi. Tidak ada bahan atau produk diluluskan tanpa evaluasi mutu yang lengkap. Prosedur pelaporan kepada manajemen wajib ada untuk diinspeksi BPOM, cacat produk, keluhan mutu, dan penarikan produk. Next. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada tanggung jawab unit mutu meliputi tetapi tidak terbatas pada meluluskan atau menolak BAO bahan aktif obat, produk antara, bahan baku, kemasan, dan label, meninjau catatan batch dan hasil QC sebelum pelulusan produk, memastikan penyelidikan penyimpangan kritis dilakukan dan diselesaikan, menyetujui spesifikasi prosedur produksi induk dan validasi, melaksanakan audit internal, menyetujui pabrik kontrak, serta perubahan yang memengaruhi mutu, memastikan sistem kalibrasi, stabilitas, pengujian, dan dokumentasi berjalan dengan baik, dan melakukan pengkajian mutu produk tahunan. Yang keempat yaitu ada tanggung jawab unit produksi. Yang pertama ada menyiapkan dan melaksanakan catatan batch produksi sesuai dengan prosedur, menjaga kebersihan fasilitas, pelaksanaan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan, melaporkan dan menyelidiki penyimpangan proses, dan melaksanakan validasi kualifikasi peralatan serta mengevaluasi perubahan produk atau proses. Next. Dan yang ke 5 yaitu ada audit internal, inspeksi atau inspeksi diri. Dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap CPBBAOB atau cara pembuatan bahan baku aktif obat yang baik. Hasil audit dan tindakan perbaikan harus didokumentasikan serta ditindaklanjuti secara tepat waktu. Dan yang terakhir itu ada pengkajian mutu produk atau produk quality review. Dilakukan setiap tahun untuk memastikan konsistensi proses dan mutu produk, mencakup kajian terhadap hasil pengawasan proses, batch gagal, lalu penyimpangan kritis, perubahan proses, stabilitas, keluhan, dan penarikan produk. Dan hasil pengkajian digunakan untuk menentukan perlunya tindakan perbaikan atau validasi ulang. Selanjutnya, bab 3 personalia. Yang pertama ada kualifikasi personel. Harus ada personel yang cukup berpendidikan, terlatih, dan berpengalaman untuk membuat dan mengawasi produk antara dan BAO. Tanggung jawab setiap personel harus ditetapkan secara tertulis. Pelatihan rutin dilakukan oleh personel kompeten, mencakup tugas dan aspek BBAOB terkait dengan catatan dan evaluasi berkala. Yang kedua, higien perorangan. Personel wajib jaga kebersihan dan menerapkan sanitasi yang baik. Wajib memakai pakaian bersih dan sesuai, serta pelindung tambahan bila perlu untuk mencegah kontaminasi. Hindari kontak langsung dengan produk antara atau BAO, merokok, makan, dan minum, serta menyimpan makanan hanya boleh di area khusus yang terpisah. Personel sakit atau memiliki luka terbuka tidak boleh bekerja di area produksi sampai dinyatakan aman oleh tenaga medis. Yang ketiga, konsultan. Konsultan harus memiliki pendidikan, pelatihan, dan pengalaman sesuai bidangnya. Lalu terakhir catatan identitas, kualifikasi, dan jenis layanan konsultan harus disimpan. Selanjutnya, bab 4 adalah bangunan dan fasilitas. Yang pertama ada desain dan konstruksi. Bangunan dan fasilitas yang digunakan untuk pembuatan produk antara dan BAO seharusnya berlokasi, didesain dan dikonstruksikan untuk memudahkan pembersihan, perawatan, dan kegiatan agar sesuai dengan tipe dan tahap pembuatan. Bangunan dan fasilitas seharusnya memiliki
ruang yang cukup untuk penempatan peralatan dan bahan secara teratur untuk mencegah campur baur dan kontaminasi. Apabila peralatan tersebut memberikan proteksi yang cukup terhadap bahan, peralatan tersebut dapat ditempatkan di luar ruangan. Alur bahan dan personel di dalam bangunan atau fasilitas seharusnya didesain untuk mencegah campur baur atau kontaminasi. Terdapat area yang ditetapkan atau sistem pengendalian lain untuk kegiatan tertentu. Fasilitas toilet dan pencucian bersih yang cukup jumlahnya seharusnya disediakan untuk personel. Area atau kegiatan laboratorium lazimnya seharusnya dipisahkan dari area produksi. Next. Yang kedua ada sarana penunjang. Semua sarana penunjang yang dapat mempengaruhi mutu produk seharusnya dikualifikasi dan dipantau sebagaimana seharusnya dan seharusnya diambil tindakan bila batas dilampaui. Sistem ventilasi, filtrasi, dan pembuangan udara yang memadai seharusnya tersedia, di mana diperlukan. Jika udara resirkulasi ke area produksi, seharusnya diambil tindakan yang tepat untuk mengendalikan risiko kontaminasi dan kontaminasi silang. Pemipaan yang dipasang secara permanen seharusnya diidentifikasi dengan benar. Drainase seharusnya memiliki ukuran yang memadai dan seharusnya dilengkapi dengan air break atau alat yang sesuai untuk mencegah aliran balik sebagaimana seharusnya. Yang ketiga ada air yang digunakan untuk proses pembuatan BAO seharusnya ditunjukkan kesesuaiannya dengan tujuan penggunaannya. Kecuali ada justifikasi lain, air untuk proses seharusnya minimal memenuhi persyaratan WHO untuk mutu air minum. Apabila air minum tidak memenuhi persyaratan untuk menjamin mutu BAO dan dibutuhkan spesifikasi mutu air secara kimiawi dan atau mikrobiologi yang lebih ketat. Apabila air yang digunakan pada proses diolah oleh pabrik pembuat untuk mencapai mutu yang ditetapkan. Apabila pabrik pembuat BAO non-steril baik bertujuan maupun mengklaim bahwa BAO tersebut sesuai untuk digunakan pada proses lanjutan untuk memproduksi obat atau produk steril. Air yang digunakan untuk tahap isolasi dan pemurnian akhir seharusnya dipantau dan dikendalikan terhadap angka mikrob total, organisme yang tidak diharapkan, dan endotoksin. Next. Lalu selanjutnya ada containment, area produksi yang didedikasikan yang dapat mencakup fasilitas, unit pengendali udara, dan atau peralatan proses, digunakan untuk produksi bahan dengan sensitasi yang tinggi, misal golongan penisilin atau cefalosporin. Area produksi yang didedikasikan seharusnya juga dipertimbangkan jika bahan yang bersifat infektif atau mempunyai aktivitas farmakologis atau toksik tinggi digunakan. Tindakan yang tepat seharusnya ditetapkan dan diterapkan untuk mencegah kontaminasi silang dari personel, bahan dan lain-lain yang berpindah dari satu area yang didedikasikan ke area lain. Semua kegiatan produksi termasuk penimbangan, penggilingan atau pengemasan dari bahan sangat toksik non-bahan farmasi tidak boleh dilakukan dengan menggunakan bangunan dan atau peralatan untuk memproduksi BAO. Next. Selanjutnya ada pencahayaan, penanganan limbah, dan juga sanitasi dan perawatan. Bangunan yang digunakan untuk pembuatan produk antara dan BAO seharusnya dipelihara dan diperbaiki dengan cara yang sesuai serta dijaga dalam kondisi bersih. Prosedur tertulis seharusnya ditetapkan yang mencakup tanggung jawab sanitasi dan menjelaskan jadwal, metode, dan peralatan pembersihan serta bahan pembersih yang digunakan untuk pembersihan gedung dan fasilitas. Jika diperlukan prosedur tertulis, seharusnya ditetapkan untuk penggunaan bahan rodentisida, insektisida, fungisida, fumigasi, pembersih, dan sanitasi untuk mencegah kontaminasi terhadap alat, bahan baku, bahan pengemas atau label, produk antara, dan BAO. Ya, untuk selanjutnya adalah peralatan proses. Yang pertama ada desain dan konstruksi peralatan. Yang pertama harus sesuai tujuan penggunaan dalam proses produksi BAO. Mudah dibersihkan, disanitasi, dan dipelihara. Permukaan yang kontak langsung dengan bahan tidak boleh menyebabkan kontaminasi atau perubahan mutu. Peralatan utama, reaktor, tangki, jalur pipa wajib diberi identitas yang jelas. Hanya digunakan dalam rentang operasional yang telah dikualifikasi atau qualified range. Untuk yang kedua yaitu pengendalian kontaminasi. Pertama, sistem tertutup atau closed system sangat dianjurkan. Jika sistem terbuka digunakan, perlu perlindungan ekstra terhadap kontaminasi silang. Pelumas, cairan pelindung, atau pemanas tidak boleh bersentuhan langsung dengan produk. Jika terpaksa bersentuhan harus grade food atau pharma dan justifikasi.
Untuk yang ketiga yaitu pembersihan peralatan. Yang pertama wajib berdasarkan prosedur tertulis atau SOP dan terdokumentasi. Prosedur wajib mencakup penanggung jawab, metode, bahan pembersih, jadwal, dan perlindungan pasca pembersihan. Peralatan multiproduk wajib dibersihkan setiap pergantian produk atau batch. Jika produksi kontinu, pembersihan dilakukan berkala untuk mencegah cemaran terbawa. Untuk yang nomor 4 yaitu pelulusan dan penyimpanan status peralatan. Peralatan tidak boleh digunakan sebelum dinyatakan lulus pembersihan atau siap dipakai. Status kebersihan peralatan harus jelas dan dapat dilihat langsung, label status, sistem digital, dan lain-lain. Peralatan bersih harus dilindungi agar tidak terkontaminasi kembali. Next. Untuk yang kelima yaitu ada kalibrasi peralatan. Alat ukur atau pengendali kritis seperti flow meter, timbangan, suhu sensor, dan lain-lain wajib dikalibrasi berkala. Status kalibrasi harus teridentifikasi dan dapat diverifikasi dengan cepat. Jika alat gagal kalibrasi, tidak boleh digunakan dan harus diselidiki dampaknya untuk produk. Sistem komputerisasi. Sistem komputer yang digunakan dalam pengendalian proses dan dokumentasi wajib divalidasi. Wajib memiliki yang pertama ada kontrol akses, yang kedua ada jejak akses, yang ketiga ada sistem backup data agar tidak kehilangan atau diubah tanpa otorisasi. Yang terakhir itu perubahan pada sistem komputer harus terkendali dan terdokumentasi. Selanjutnya bab 6 yaitu dokumentasi dan catatan. Yang pertama sistem dokumentasi. Semua dokumen harus disiapkan, dikaji, disetujui, dan didistribusikan sesuai prosedur tertulis, bisa dalam bentuk kertas ataupun elektronik. Pengendalian, revisi, penerbitan, dan penarikan dokumen harus teratur dan terdokumentasi. Dokumen penting yaitu laporan validasi, pilihan, produksi, pengawasan, distribusi, dan lain-lain. Kemudian catatan disimpan minimal 1 tahun setelah daluarsa, yaitu produk jadi, dan 3 tahun setelah distribusi penuh. Kemudian yang kedua itu ada pengisian dan penyimpanan catatan, yaitu pengisian dilakukan langsung saat kegiatan, tidak boleh dihapus, harus ditandatangani dan bertanggal. Kemudian koleksi harus tetap memperlihatkan data asli, catatan asli atau copies boleh digunakan. Harus tersedia sistem yang memberikan akses cepat terhadap catatan saat diperlukan. Yang ketiga yaitu catatan peralatan, membuat penggunaan, pembersihan, sterilisasi, perawatan, dan identitas batch serta personel. Jika alat hanya digunakan untuk satu produk, catatan khusus boleh jadi bagian catatan batch. Kemudian yang keempat, catatan bahan baku dan pengemas, yaitu pencakupan identitas masuk, nomor batch, hasil pengundian, penggunaan bahan, serta keputusan penerimaan atau penolakan. Ya, terus selanjutnya label disimpan sebagai pembanding label aktual. Yang kelima, prosedur produksi induk atau master production record diperlukan untuk menjamin keseragaman batch, berisi nama produk, bahan dan jumlahnya, lokasi dan alat produksi, tahapan proses, parameter, hasil yang diharapkan, serta instruksi penyimpanan. Yang keenam, catatan batch produksi dibuat untuk setiap batch dengan nomor unik berisi seluruh data proses dan pengawasan. Untuk tanggal, peralatan, bahan yang diangkat, hasil proses, tanda tangan personal, pengujian, label, penyimpangan, dan hasil kelulusan. Yang terakhir, catatan pesan mutu, yaitu seluruh data uji untuk memastikan kesesuaian spesifikasi, metode uji, data mentah, hasil, tanda tangan, analisis, dan pemeriksaan kedua, termasuk catatan kalibrasi, stabilitas, dan hasil uji di luar spesifikasi atau HULS. Selanjutnya, bab 7 membahas mengenai pengelolaan bahan. Pengawasan secara umum, yang pertama harus ada SOP tertulis untuk seluruh proses bahan. Yang kedua, pabrik wajib memiliki sistem pemasok bahan kritis untuk menjamin mutu dan konsistensi pasokan dan hanya membeli dari pemasok yang disetujui unit mutu QA. Yang ketiga, jika pemasok bukan produsen langsung, identitas pabrik pembuat harus diketahui. Yang kedua, penerimaan dan karantina. Barang yang datang harus diperiksa secara visual, lalu dikarantina hingga selesai pengujian dan dinyatakan lulus. Sebelum dicampur dengan stok lama, bahan harus diidentifikasi dan diuji untuk mencegah kontaminasi silang. Pengiriman dengan tangki tidak khusus harus disertai dengan jaminan kebersihan. Lalu setiap batch harus diberi nomor identitas unik untuk pelacakan status bahan. Selanjutnya adalah pengambilan sampel dan pengujian. Setiap batch bahan
harus dilakukan pengujian, minimal satu pengujian identitas. Yang kedua, sertifikat analisis atau COA dari pemasok dapat digunakan jika pemasok sudah dievaluasi dan terbukti andal. Yang ketiga, evaluasi pemasok melibatkan bukti konsistensi mutu dan riwayat pemenuhan spesifikasi. Selanjutnya, proses pengambilan sampel harus mewakili batch secara keseluruhan, bebas kontaminasi, serta wadah ditandai setelah diambil. Selanjutnya adalah penyimpanan. Bahan harus disimpan dan ditangani untuk mencegah degradasi dan kontaminasi. Wadah seperti drum, karung, atau kotak tidak boleh diletakkan langsung di lantai serta disusun agar mudah dibersihkan. Gunakan sistem FIFO, first in, first out, agar bahan lama dipakai terlebih dahulu. Selanjutnya, bahan dapat disimpan di luar ruangan jika wadah sesuai dan label tetap terbaca. Bahan yang ditolak disimpan terpisah di area karantina khusus. Yang terakhir adalah evaluasi ulang. Bahan yang disimpan lama atau terpapar kondisi ekstrim harus dilakukan evaluasi ulang sebelum digunakan kembali. Selanjutnya adalah bab 8, kegiatan produksi. Bahan baku untuk pembuatan produk antara atau BAO perlu dilakukan penimbangan atau pengukuran dengan alat yang memiliki ketelitian yang sesuai untuk penggunaan yang diharapkan. Jika bahan dibagi untuk penggunaan lanjut, maka perlu diidentifikasi informasi yang mencakup nama bahan atau kode barang, nomor penerimaan atau nomor kendali, berat atau ukuran bahan di wadah baru, tanggal reevaluasi atau uji ulang jika ada. Kegiatan penimbangan atau pengukuran perlu disaksikan dan diawasi oleh pengawas yang setara. Hasil proses dibandingkan dengan hasil yang diharapkan, dan semua penyimpangan dicatat dan diselidiki penyebabnya. Status alat produksi harus jelas dan ditandai serta bahan yang akan diproses ulang harus dikendalikan agar tidak digunakan sembarangan. Selanjutnya, batas waktu. Batas waktu Batas waktu wajib dipenuhi untuk menjaga mutu. Penyimpangan waktu juga harus dicatat dan dievaluasi serta produk antara yang menunggu proses lanjut harus disimpan pada kondisi yang sesuai. Selanjutnya, pengambilan sampel selama dan proses dan pengawasan selama proses harus ada prosedur tertulis guna pemantauan dan pengawasan mutu selama proses. Pengawasan disesuaikan dengan sifat produk, tahap proses, tingkatan variasi mutu. Pengawasan dapat dilakukan oleh personel produksi yang kompeten dengan batas disetujui unit mutu. Metode pengambilan sampel juga harus ilmiah dan mencegah kontaminasi. Sampel dijaga agar tetap utuh dan tidak rusak serta hasil pengawasan didokumentasikan sebagai bagian dari catatan batch. Selanjutnya, blending atau pencampuran produk antara. Blending merupakan penggabungan bahan atau batch dengan spesifikasi sama untuk hasil yang homogen. Batch yang tidak memenuhi spesifikasi tidak boleh dicampur guna memperbaiki mutu. Setiap batch yang digabung harus lulus uji mutu dan proses blending harus diawasi, didokumentasikan, dan diuji keseragamannya. Selanjutnya adalah pengawasan terhadap kontaminasi. Bahan tersisa yang masih menempel pada dinding micronizer atau lapisan sisa kristal lembab dalam drum centrifuge atau kristal tidak sempurna dapat dipindahkan ke dalam batch yang berurutan dari produk antara atau BAO yang sama bila pengendalian memadai. Pemindahan harus aman dan tidak menyebabkan degradasi atau kontaminasi yang menyebabkan perubahan profil impuritas BAO. Proses produksi dilakukan dengan cara mencegah kontaminasi pada produk antara atau BAO atau bahan lain. Tindakan penghindaran dilakukan saat menangani BAO setelah pemurnian. Selanjutnya ada pengemasan dan identifikasi label BAO dan produk antara. Umum terdapat prosedur tertulis untuk seluruh proses pengemasan dan pelabelan, mulai dari penerimaan, identifikasi, karantina, pemeriksaan, pelulusan hingga penyimpanan bahan kemas dan label. Semua bahan harus memenuhi standar dan keputusan penerima atau penolakan wajib dicatat. Bahan pengemas harus melindungi produk dari kerusakan dan kontaminasi. Wadah harus bersih, tidak bereaksi dengan produk, dan jika digunakan kembali harus dibersihkan serta label lamanya dihapus sesuai prosedur.
Pengeluaran dan pengendalian label disimpan di area terbatas, jumlah label harus direkonsiliasi dengan yang digunakan. Ketidaksesuaian harus diinvestigasi, label sisa dimusnahkan, dan hasil cetak label diverifikasi kesesuaiannya. Kegiatan pengemasan dan pelabelan dilakukan sesuai prosedur untuk mencegah campur baur antar batch dan memastikan penggunaan bahan serta label yang benar. Label harus mencantumkan identitas produk, nomor batch, kondisi penyimpanan, dan informasi pembuat. Area pengemasan diperiksa sebelum digunakan dan hasil pemeriksaan wajib dicatat. Produk yang dikirim keluar diberi segel keamanan. Selanjutnya, penyimpanan dan distribusi. Penyimpanan, semua bahan harus disimpan dalam kondisi yang sesuai, seperti suhu dan kelembapan yang terkontrol, terutama jika faktor tersebut mempengaruhi mutu bahan. Catatan kondisi penyimpanan mutu dijaga bila bersifat kritis. Bahan yang dikarantina, ditolak, dikembalikan, atau ditarik harus ditempatkan di area terpisah agar tidak digunakan sebelum ada keputusan lebih lanjut. Selanjutnya, distribusi. Produk antara dan bahan aktif obat atau BAO hanya boleh didistribusikan setelah disetujui oleh unit mutu. Pemindahan bahan karantina hanya dapat dilakukan dengan otorisasi resmi dan pengawasan yang memadai. Transportasi harus dilakukan dengan cara yang mencegah penurunan mutu dan jika ada persyaratan khusus harus tercantum pada label. Pabrik harus memastikan bahwa pihak pengangkut memahami dan mematuhi kondisi penyimpanan dan transportasi. Sistem distribusi juga harus memungkinkan pelacakan setiap batch untuk mempermudah penarikan produk bila diperlukan. Next. Selanjutnya, pengawasan mutu. Pengawasan umum, unit mutu harus independen dan memiliki laboratorium yang memadai untuk melaksanakan pengujian sesuai prosedur tertulis. Semua spesifikasi, metode uji, dan pengambilan sampel harus ilmiah serta disetujui oleh unit mutu. Pengawasan mencakup mutu bahan, produk antara, dan BAO, termasuk pemeriksaan impuritas mikroba atau endotoksin bila diperlukan. Setiap penyimpangan atau hasil di luar spesifikasi atau HULS harus diselidiki dan didokumentasikan sementara reaksi dan baku pembanding harus dikelola serta diberi label sesuai prosedur. Selanjutnya, pengujian produk antara dan BAO. Setiap batch produk antara atau BAO harus diuji di laboratorium untuk memastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi mutu. BAO juga harus memiliki profil impuritas yang dibandingkan secara berkala untuk mendeteksi perubahan mutu serta diuji mikroba bila diperlukan. Selanjutnya, sertifikat analisis. Setiap batch disertai sertifikat analisis atau COA yang berisi identitas produk, nomor batch, hasil uji, batas penerimaan, dan ditandatangani oleh personil unit mutu. Jika diterbitkan oleh pihak ketiga, sertifikat harus mencantumkan referensi ke sertifikat pembuat asal. Next. Kemudian pemantauan stabilitas. Program pengujian stabilitas harus dilakukan secara terdokumentasi untuk memantau kestabilan BAO dan memastikan keabsahan kondisi penyimpanan serta tanggal kedaluarsa atau uji ulang. Prosedur uji harus tervalidasi dan mampu mendeteksi perubahan stabilitas dengan sampel dikemas menyerupai kemasan pasar. Umumnya 3 batch pertama digunakan untuk uji awal, lalu minimal 1 batch diuji setiap tahun. Produk dengan masa simpan pendek seperti bioteknologi diuji lebih sering dan seluruh pengujian harus mengikuti pedoman ICH tentang stabilitas. Kemudian penanggalan kedaluarsa dan uji ulang. Tanggal kedaluarsa atau tanggal uji ulang BAO harus ditetapkan berdasarkan hasil studi stabilitas. Umumnya digunakan tanggal uji ulang bukan kedaluarsa untuk bahan aktif obat. Penetapan dapat dilakukan menggunakan data dari batch skala pilot jika metode dan bahan yang digunakan mewakili kondisi produksi skala komersial. Yang terakhir yaitu sampel pertinggal. Setiap batch BAO harus memiliki sampel pertinggal untuk evaluasi mutu di masa depan, bukan untuk uji stabilitas. Sampel disimpan dalam kemasan yang sama atau lebih protektif dari kemasan pasar, minimal 1 tahun setelah kedaluarsa atau 3 tahun setelah distribusi, tergantung mana yang lebih lama. Jumlahnya harus cukup untuk melakukan setidaknya 2 analisis
lengkap sesuai spesifikasi. Selanjutnya yaitu bab 12 terkait validasi. Untuk kebijakan umumnya semua validasi itu wajib terdokumentasikan. Adapun parameter kritis dan atribut mutu BAO diidentifikasi sejak pengembangan dengan rentang operasi terkontrol. Untuk dokumentasi sendiri ada protokol validasi tertulis dan ada laporan validasi dan juga perubahan harus disertakan justifikasi tertulis. Untuk kualifikasi ada 4. Yang pertama kualifikasi desain, desain apakah sudah sesuai dengan tujuan, kualifikasi instalasi, kualifikasi operasi, dan kualifikasi kinerja. Selanjutnya ada validasi proses, itu untuk membuktikan apakah proses menghasilkan produk yang konsisten dan bermutu. Ada juga pengkajian berkala terkait revalidasi yang hanya jika ada perubahan signifikan atau mutu tidak terpenuhi. Lalu validasi pembersihan ini wajib pada titik resiko tertinggi. Pemilihan produk berdasarkan kelarutan, toksisitas, dan stabilitas. Protokol juga memuat alat, bahan pembersih, parameter, metode sampling, dan analisis residu dengan metode yang sudah tervalidasi. Validasi metode analisis divalidasi sesuai dengan ICH kecuali metode farmakope. Kualifikasi alat dilakukan sebelum validasi dan semuanya harus modifikasi harus terdokumentasi. Selanjutnya, di bab 13 terkait pengendalian terhadap perubahan. Yang pertama ada sistem pengendalian perubahan, itu harus ada sistem formal untuk menilai setiap perubahan yang berpotensi mempengaruhi mutu BAO. Prosedur tertulis dilakukan untuk identifikasi, dokumentasi, pengkajian, dan persetujuan perubahan yang mencakup bahan, spesifikasi, metode, analisis, fasilitas, sistem pendukung, label, hingga perangkat lunak. Lalu ada evaluasi dan persetujuan. Setiap perubahan harus dikaji dan disetujui oleh unit terkait dan unit mutu. Selanjutnya implementasi dan tindak lanjut. Setelah sudah disetujui, perubahan semua dokumen terdapat harus direvisi. Pertama, setelah perubahan harus dievaluasi. Jika perubahan berpengaruh terhadap stabilitas ataupun tanggal kadaluarsa, maka produk perlu diuji stabilitas tambahan. Pemberitahuan kepada pabrik pengguna BAO wajib dilakukan jika perubahan berpengaruh terhadap mutu bahan. Selanjutnya, bab 14, penolakan dan penggunaan ulang bahan. Yang pertama, penolakan. Produk antara dan bahan aktif obat atau BAO yang tidak memenuhi spesifikasi harus diberi identitas status, dikarantina, dan dicatat disposisinya. Selanjutnya, pengolahan ulang. Yang pertama, pengolahan ulang produk antara atau BAO yang tidak sesuai standar, misal kristalisasi, filtrasi, destilasi diperbolehkan bila bagian dari proses pembuatan. Lalu jika sering dilakukan, harus dimasukkan dalam prosedur standar. Melanjutkan proses setelah uji belum lengkap, termasuk proses normal, bukan pengolahan ulang. Mengulang reaksi kimia termasuk pengolahan ulang kecuali sudah tercantum dalam proses standar. Lalu pengolahan ulang wajib dievaluasi agar mutu terjaga dan tidak muncul produk samping. Selanjutnya, Selanjutnya ada pengerjaan ulang. Sebelum pengerjaan ulang, lakukan investigasi penyebab ketidaksesuaian. Lalu batch yang dikerjakan ulang harus dievaluasi, diuji, dan didokumentasikan agar mutunya setara dengan produk asli. Lalu validasi kongruen dapat digunakan untuk memastikan prosedur dan hasil sesuai. Satu batch dapat diluluskan setelah lulus uji dengan laporan tunggal. Bandingkan profil impuritas dengan batch normal dan gunakan metode tambahan bila perlu. Lalu ada perolehan kembali bahan dan pelarut. Perolehan kembali reaktan, produk antara atau BAO diperbolehkan jika sesuai prosedur dan spesifikasi. Pelarut hasil perolehan kembali dapat digunakan ulang bila memenuhi standar. Pelarut atau reaksi baru dan hasil perolehan kembali bisa digabung jika hasil uji sesuai. Lalu semua penggunaan bahan hasil perolehan kembali harus didokumentasikan. Next.
Yang terakhir ada pengembalian. Yang pertama, produk antara atau BAO yang dikembalikan harus diberi identitas, status, dan dikarantina. Jika ada keraguan terhadap mutu akibat penyimpanan, pengiriman, atau kondisi wadah, produk harus diproses ulang, dikerjakan ulang, atau dimusnahkan. Lalu harus ada catatan lengkap mencakup nama dan alamat penerima, nama produk, nomor batch, dan jumlah, alasan pengembalian, serta tindakan selanjutnya, penggunaan atau pemusnahan. Yang terakhir, bab 15, keluhan dan penarikan. Semua keluhan terkait mutu, baik lisan maupun tertulis, harus dicatat dan diinvestigasi sesuai prosedur tertulis. Catatan keluhan harus memuat nama dan alamat pengaju, identitas penyampaian keluhan, sifat keluhan, nama dan nomor batch, tanggal diterima, tindakan awal beserta penanggung jawabannya, serta tindak lanjut yang dilakukan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.